Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Indrawan. Dan ini Mas Indrawan ini ternyata mengambil cerita dari salah satu narasumbernya. Jadi ini kisah nyata ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Perkenalkan, namaku Dewi. Saat ini kegiatan sehari-hariku adalah mengajar di sebuah SMP negeri dengan status masih guru honorer. Aku sangat menyukai pekerjaanku sebagai guru, walaupun penghasilannya tidaklah seberapa banyak. Buatku, berbagi ilmu pengetahuan merupakan pekerjaan mulia dan tak dapat dinilai dengan materi sekalipun. Sebelum aku mengajar di sekolah ini, pernah juga diriku menjadi guru mengaji di sebuah yayasan. Waktu itu aku masih kuliah, dan memang aku niatkan hanya untuk mencari pengalaman saja. Nah, kisah yang akan aku tuturkan ini merupakan sebuah kisah yang terjadi sewaktu aku masih menjadi pengajar di yayasan tersebut. Sebuah kisah kecil yang terjadi sekitar 6 tahun yang lalu. Suatu sore di hari Kamis, merupakan hari terakhir jadwalku mengajar. Dalam satu pekan, kegiatan belajar mengajar memang hanya diadakan selama 4 hari saja, dari hari Senin hingga Kamis. Seperti biasanya, jam mengajarku dimulai dari pukul 4 untuk kelas sore. Kemudian akan dilanjut lagi dengan kelas malam yang dimulai dari menjelang maghrib hingga waktu sholat isya. Oh iya, sebagai tambahan, tempatku mengajar ini merupakan sebuah rumah milik yayasan tersebut. Karena masih berupa cabang yang baru dibuka, jadinya belum begitu banyak anak yang belajar di tempat itu. Dan gurunya juga masih hanya ada aku sendiri waktu itu. Tugasku di sini, selain bimbingan membaca Al-Quran, aku juga dituntut untuk bisa mengajarkan beberapa hal yang diminta oleh pihak yayasan. Seperti membantu anak-anak untuk menghafal doa sehari-hari, praktek ibadah, sampai belajar bahasa Arab. Tak lupa, aku juga mengajarkan mereka tentang adab dan akhlak, dan menekankan mereka untuk selalu melaksanakannya dalam sehari-hari. Gajinya juga terbilang kecil kalau itu. Tapi seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, kalau aku memang cinta dengan dunia pendidikan, tak masalah dengan gaji yang kecil, asal anak-anak didikanku bisa pandai dan sukses kelak. Toh, itu semua sudah cukup bagiku. Sebelum memulai pelajaran, biasanya aku akan mengabsen mereka satu persatu. Di dalam satu kelas, memang tidak begitu banyak muridnya. Hanya ada 8 anak di kelas sore, dan 8 anak juga yang belajar di kelas malam. Proses belajar mengajar berjalan seperti biasanya di hari yang lain, hingga menjelang pukul setengah 6 sore. Mereka pun pulang setelah membaca doa penutup tentunya. Di jam ini, anak-anak yang akan belajar di kelas malam mulai berdatangan. Aku mulai dengan membaca salam dan doa belajar. Kemudian, aku absen mereka dahulu.
hanya ada 7 anak yang masuk. Kuingat-ingat, satu anak lagi memang ada yang sakit. Hari Senin yang lalu, aku mendapatkan pesan WA dari orang tua muridku yang bernama Yona bahwa anak mereka itu terkena DBD dan sedang dirawat di rumah sakit. Aku memang belum sempat menjenguknya dikarenakan jadwal kuliah dan kegiatan yang lainnya bertabrakan. Rencanaku hari Jumat besok akan aku sempatkan diriku untuk pergi mengunjunginya. Seperti sebelumnya, proses belajar mengajar berjalan lancar tanpa kendala. Mendekati waktu sholat Isya, kupersilahkan anak-anak itu untuk pulang setelah membaca doa terakhir. Kemudian barulah aku mengerjakan sholat Isya. Baru saja aku mengucapkan salam terakhir di rokaat keempat, di pintu masuk terdengar seseorang berucap, "Assalamualaikum." Aku sedikit kaget. Aku kenal suara itu. Suara salah satu muridku. "Waalaikumsalam," jawabku sambil berpaling ke arah datangnya suara. Ternyata itu adalah Yona, murid kelas malam yang katanya sedang sakit. Ia mengenakan jilbab dan baju hijaunya, seragam untuk anak-anak yang belajar di yayasan kami. Tasnya tergantung di pundak. Ia tersenyum malu-malu. Aku agak heran melihat kemunculannya yang mendadak ini. "Yona, kamu sudah baikan?" tanyaku sambil membawanya masuk. Ia mengangguk. Wajahnya terlihat pucat. Seperti biasa, ia mencium punggung tanganku terlebih dahulu sebelum duduk. Tiba-tiba terasa hawa dingin ketika kulit tanganku menyentuh dahinya. Sebenarnya ada sedikit perasaan aneh di hatiku dengan kedatangannya di saat jam belajar sudah selesai seperti sekarang ini. Kapan kamu pulang dari rumah sakit? Kok nggak ngasih tahu?" tanyaku lagi. Ia tersenyum sesaat, lalu berkata, "Aku mau ngaji, Ustazah." Aku pun mengiyakan permintaannya, walaupun saat itu sudah lewat dari jam belajar yang seharusnya. Kuputuskan juga untuk menemaninya mengaji sebentar malam itu. Kutunda dulu niatku untuk mengabarkan kepada orang tuanya lewat pesan WA kalau anaknya ada bersamaku sekarang. Sedikit informasi mengenai Yona, anak didikku ini. Dia termasuk salah satu murid yang paling cepat pandai dibanding teman-temannya. Baru sekian bulan belajar bersamaku, ia sudah mampu membaca Al-Quran dengan sangat baik. Ia juga sanggup menghafal banyak doa sekaligus, serta menghafal beberapa surat pendek dalam tempo yang waktu relatif singkat. Di usianya yang baru menyentuh angka 10, sifatnya juga sangat cukup dewasa. Ia tak begitu suka main. Terkadang ia akan memarahi anak-anak yang ribut saat kami sedang belajar. Itulah beberapa alasan yang membuatku menjadikan Yona sebagai salah satu murid favoritku. Ya, anak emasku lah. 20 menit berlalu setelah aku membimbing Yona membaca Al-Quran. Akhirnya aku akhiri kegiatan tersebut karena mengingat kondisinya yang masih terlihat sangat sakit. Beberapa kali ia batuk-batuk. Kutawarkan air minum kepadanya, tapi ia hanya menggeleng lemah. Ada sedikit rasa kesal di hatiku kepada orang tua Yona
yang malah membiarkan anaknya untuk datang belajar di malam hari seperti sekarang. Padahal jelas anak ini sepertinya belum sembuh benar dari penyakitnya. "Kamu datang sendirian ya tadi?" tanyaku kemudian. Lagi-lagi ia cuma mengangguk sama seperti sebelumnya. Ia hanya mengeluarkan suaranya saat masuk dan mengaji tadi. Itu pun suaranya sangat lemah. Kuhela nafasku sebentar. Kuputuskan untuk mengantarkannya pulang. Rumahnya memang tidak begitu jauh, tapi setahuku anak ini selalu diantar jemput oleh ibunya ketika datang dan pulang dari sini. Begitu banyak pertanyaan di kepalaku saat itu. "Ya udah, pulangnya nanti sama ustazah ya," ucapku dengan lembut. Ia mengangguk dan tersenyum senang. Wajahnya sendu, matanya berkaca-kaca. Ia terlihat sedih entah kenapa. Anak ini kok sikapnya lain ya, batinku saat itu. Kuusap kepalanya dengan penuh rasa kasih sayang. Pipinya dingin. Tunggu sebentar ya, ustazah mau beres-beres sejenak. Habis itu kita langsung pulang," kataku dengan nada agak kuryangkan, biar dia merasa terhibur. Memang aku belum pernah membereskan ruangan itu. Seharusnya aku lakukan seusai sholat Isya tadi. Tapi karena Yona mendadak datang, terpaksa ku tunda kegiatan itu. Yona duduk di sudut ruangan sambil memperhatikanku yang sedang sibuk menyapu. Ia masih tetap tersenyum. Pandangannya menerawang. Aku agak merasa cemas melihatnya. Kuusahakan mempercepat bersih-bersih ruangan itu dan segera mengantarkannya pulang. Sewaktu aku menyapu di bagian teras, sebuah pesan WA masuk ke HP-ku. Buru-buru ku buka pesannya, karena pikirku bisa saja dari orang tua Yona yang mau menanyakan keadaan anaknya. Dan ternyata benar, itu dari mereka, dari orang tua Yona. Tapi isi pesannya begitu mengejutkan. Ku baca lagi dengan lebih seksama dan perlahan. Saat itu juga jantungku mulai berdetak lebih cepat. Tengkukku menjadi merinding. Isi pesan itu adalah: "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia putri kami, Yona IR, pada pukul 6 di rumah sakit." Aku tak sanggup membaca lagi sisa pesan itu. Aku langsung mengerti isinya. Pandanganku mengabur. Dan saat itu juga ku dengar suara tawa di belakangku. Suara tawa seorang anak. Suara tawa Yona. Kutolehkan perlahan kepalaku ke arah asal suara tawa itu, ke tempat di mana tadi Yona berada. Ya, ia masih di sana. Masih dengan posisi duduk di sudut ruangan. Ia tertawa pelan, namun masih bisa kulihat rona kesedihan di wajah pucatnya. Tangannya melambai dengan pelan dan lemah. Aku tahu ia mau menyampaikan jika ia akan pergi sesaat lagi. Aku diam mematung menyaksikan penampakan muridku itu. Tubuhku sedikit gemetar.
Mataku berlinang air mata. Aku sudah sadar, Yona yang ada di depanku saat ini bukanlah Yona yang sesungguhnya. Sungguh aku ingin berteriak, tapi rasa haru dan sedih di batin mengalahkan semua rasa takutku. Sosok Yona masih melambaikan tangannya, namun semakin pelan saja gerakannya. Tawanya sudah tidak terdengar lagi. Hanya seutas senyuman kecil bergelayut di bibir pucatnya. Dan perlahan sosok itu mulai memudar. Ia membisikkan salam terakhir yang dapat ku dengar samar di telinga. "Assalamualaikum Ustazah," bisiknya halus sebelum akhirnya ia menghilang. "Waalaikumsalam," jawabku dengan suara lemah. Aku menangis baru pertama kali inilah aku menyaksikan sebuah penampakan. Tapi sedihnya, yang kulihat ternyata penampakan dari muridku yang baru saja berpulang beberapa saat yang lalu. Untuk terakhir kalinya, ia datang untuk belajar bersamaku, sekaligus mengucapkan salam perpisahan. Banyak-banyak aku beristighfar, memohon ketenangan hati atas peristiwa barusan. Sejenak kupanjatkan doa yang terbaik dan tulus untuk Yona yang sudah di alam sana. Ku selesaikan sisa pekerjaan di malam itu, disertai dengan perasaan penuh rasa sedih dan haru membiru. Sekian untuk cerita malam ini. Terima kasih. Oke, itulah sebuah cerita mistis dari Mas Indrawan ya. Eh, Jujur saya merinding waktu sampai di tengah-tengah naskah ya. Kayak gimana gitu tiba-tiba. Entah, ya mungkin hanya terbawa perasaan saja saya membacanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua pada malam hari ini. Dan ini adalah cerita yang menurut saya tidak seberapa menakutkan, tapi sedih sekali gitu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.